donat dan ini simpen. Nanti kita bagi-bagiin ya. Fribiata, aku pengen banget makan donat glaze yang biasanya kita dapetin free ketika kita makan Dunkin Donat. Pernah tahu nggak? Nih yang kayak gini donatnya, kalau kita beli coffee terus kita dapat free. Tapi dia bukan donat yang ada gula bubuknya, tapi dia kayak glaze gitu. Lihat nih, kayak dia kilauan minyak kayak misalnya, tapi itu gula gitu. Aku berhasil. Jadi deh. Cuma dari bahan seadanya, terus aku kasih tahu resepnya pakai sendok. Jadi kalau kalian yang nggak punya yang namanya timbangan-timbangan, nggak usah takut. Soalnya aku juga orangnya nggak terlalu telaten banget pakai timbang-timbangan. Semau-mau aku aja. Yang penting aku bisa membuat donat. Ini aku kasih tahu tepungnya itu sekitar 17 sendok. 17 sendoknya mau munjung mau enggak, pokoknya kamu kira-kira aja. Kalau aku tuh seperti ini 17 kali. Dan tepungnya tepung terigu, itu doang yang aku tahu dan itu doang yang aku bisa baca di Rusia ini. Aku kasih ragi instan bawa dari Indonesia. Nah ini tuh sekitar 1 sendok saja seperti ini. Tuh aku masukin cemplung. Nah tidak boleh dikasih garam dulu ya, kasih gula. Di sini tuh nggak ada gula-gulaan kayak di Indo. Ya udah gula-gula yang batuk-batuk gini. Telur 1 ya. Nih kira-kira telurnya masukin aja semuanya. Lalu aku aduk. Nah aku rebus kentang dia seukuran gini. 3 aja cukup karena aku tipikal yang nggak mau ribet. Jadi aku potong-potongin pakai gunting. Terus aku ambilin kulitnya. Ini tipikal orang bikin kue tapi nggak sabar gitu, nggak mau ribet. Jadi karena peralatan terbatas, aku ambil kentangnya, terus aku bejek-bejeknya di teflon. Aku kasih susu. Supaya apa? Supaya gula yang tadi batu tadi itu nggak cair. Tuh masih ada, nggak bisa semuanya tergerus. Ya udah, aku masukin, aku saring. Itu cara terninjaku. Lalu sudah aku saring, sudah terkuras semua kentang dan susu dan gula itu tuh sampai jatuh. Nih aku kasih margarin setengah sendok saja, tapi tergantung adonan kamu butuhnya berapa. Karena aku rasa adonan aku tuh terlalu cair. Aku kasih istirahat deh dia, kasihan udah aku bejek-bejek. Nih setelah setengah jam dia sudah mengembang 2 kali lipat. Ini dia tandanya si raginya sudah bekerja dengan baik dan benar. Terima kasih. Ini aku ulenin, aku kempes-kempesin seperti itu. Nah aku tuh udah curiga udah bagus belum ya. Nah aku bulut-bulutin aja deh, nggak tahu ini bener atau enggak. Pokoknya aku simpen dia ke microwave, tapi nggak aku nyalain, cuma aku minta angkat-angkatnya aja. Nih aku kasih margarin lagi. Ini aku mau buat si glaze-glaze-nya. Jadi aku baru ngelihat di YouTube itu pakai margarin atau butter. Jadi ya udah aku ikutin aja deh, kasih margarin, lalu dikasih gula. Nah, gula halus itu kan di sini kan susah. Jadi aku ketemu deh gula halus merek Saharnaya Pudra. Ya itulah, pokoknya aku ngelihat ada gambar donatnya, aku masukin. Karena di sini tuh nggak ngerti ya bahasanya, jadi aku hanya melihat dari visual, yaitu dari gambar donatnya saja. Kalau kamu punya bubuk vanila, masukin aja. Nah, ini dia tadi donat yang udah aku bulet-buletin pakai yang namanya sumpit. Kayak cara yang gampang simple aja, aku masukin lagi ke microwave. Balik lagi ke glaze-glazan ini, dunia perglaze-glazan. Ini margarin dan tadi gula bubuk. Kalau bisa bikin gula bubuk sendiri ya bikin. Nah, ini aku aduk. Lalu aku mikir, ini kok jadi beku ya? Kok bisa beku banget? Nah, aku masukin susu.
Ini sebenarnya susunya harus anget, tapi aku ya sudahlah, masukin aja susu dari kulkas. Tetap bisa kan diaduk. Udahlah, pokoknya ini enak. Selagi aku nunggu itu si geles-gelesan, aku sudah mau menggoreng si donat yang sudah kembang 2 kali lipat lagi. Haha. Ini cara terninjaku. Sat set sat set. Ngambilnya juga pakai sumpit. Pokoknya sudah jadi donat aku. Ini dia. Jadi ini tuh harus diminyakin dulu ya. Tuh, minyak. Baru masukin. Cek. Masuk. Nah, ini tuh langsung dibulat-bulat. Masuk lagi. Masuk. Langsung. Nih. Dibulat gini deh. Kalau ada yang bilang tidak sesuai dengan kaedah perdonatan, terserah deh. Pokoknya aku caranya seperti ini. Biarin aja mau peyang, mau bopeng, mau seperti apa. Aku benerin aja kayak gini. Pokoknya dia nanti bisa ngembang kayak gitu. Jadi aku gak peduli juga sih mengenai visual dan cara bikin donat yang cantik mendal-mendul pakai yang namanya cetakan. Aduh, aku yang penting enak dan bisa dimakan sesuai dengan kaedah perdonatan. Ini aku goreng semua dan aku bulet-buletin lagi. Soalnya bulet-buletannya itu suka menghilang tiba-tiba karena dia itu masih improve gitu. Masih dia mau mengembang lagi. Tapi aku udah gak sabar aja pengen ngegoreng semua biar cepet makan. Soalnya aku udah lapar banget. Cuma minum kopi doang tadi itu. Ya sudahlah, mau jelek, mau dia cantik, pokoknya dia bisa mengembang dan dia bisa dimakan. Ini dia tampilan donatnya. Ya, bisa aku tiriskan. Ada white ringsnya juga sih, tapi ya tidak sesuai dengan kaedah-kaedah yang ada di dunia per-YouTubean yang cantik banget, yang bisa mendal-mendul gitu. Dan kebetulan aku ngasih minyak itu emang dikit banget sih, jadi gak terlalu ngembang sampai mendal-mendul gitu. Tapi ya sudahlah ya, yang penting aku makan sendiri. Terus kalau misalnya lebih aku kasih teman-teman aku. Dan yang penting donat itu harus bolong tengahnya. Kalau nggak di tengah, ya bukan donat namanya. Nih, aku usahain supaya nama dia tetap donat. Makanya aku bolongin terus. Tapi wanginya, Masya Allah, wangi kentang. Enak banget. Nih, yang glazenya aku aduk-aduk lagi karena dia cepet banget kering, jadi dia bisa mengkristal gitu. Karena kan tadi terbuat dari gula halus. Jadi aku nggak sabar juga mau masukin si donat ke dalam si gula halus ini. Tuh, jadi cantik. Nah, yang aku keselnya di api komporku yang cantik ini adalah separuh-separuh dia. Aku tuh nggak ngerti cara membuat si kompor listrikku ini menjadi full apinya. Soalnya nggak ada apinya, aku tuh nggak bisa ngembus apinya di sini. Karena kalau misalnya ada apinya bisa kebakaran dan itu bunyi mulu itu si alarm kebakaran yang ada di kamar aku ini. Ribet deh. Nih ada white ringsnya juga tetap kan ya, walaupun tidak seeksotis donat-donat yang dijual-jual. Tuh aku ngecek apinya tuh nggak ada di komporku itu. Aku tuh bingung nyari apinya. Nih aku bikin yang paling rendah deh 6. Jadi cara terninjaku adalah aku puter-puter aja ini si panci supaya donatnya merata di segala api penjuru. Tapi tetap aja donatnya tuh separuh doang tuh yang misalnya mateng, separuhnya lagi ya gosong. Ya sudahlah ya, yang penting bisa mateng dan tetap bolong tengahnya. Hai. Supaya dia tetap bisa dibilang donat. Nih dia, tapi cakep juga kok. Lama-lama aku liatin karena ya aku sendiri yang buat. Jadi kalau nggak aku yang puji, siapa lagi yang akan memuji donatku yang cantik ini? Ya kan, yang penting makan donat. Sudah jadi.
Nih, kopi aku aja masih belum habis. Soalnya aku lagi nunggu apa ya temannya si kopi. Ya ini si donat. Tapi ya kopiku ya udah keburu dingin. Nungguin donat yang banyak banget ini. Padahal aku nggak expect banyak banget kayak gini tahu. Aku tuh pengennya ya cuma 5 aja gitu supaya jangan gendut. Tapi kalau kayak gini kan jadi pengen makan semua. Terus ya barbar, gulanya ya dimakan gitu. Udah nggak sesuai dengan kaedah pergulaan lagi. Enak banget. Glaze-nya itu benar-benar kayak Iyalah glaze-nya kerasa, orang main cocol udah kayak saus. Lihat. Makannya ya udah barbar nih si donat. Udah kayak makan siang. Tapi nggak apa-apa deh soalnya ini kan ada kentangnya. Mudah-mudahan cuma makan ini aku bisa jadi kenyang. Aku udah mikir nih mau aku kasih ke siapa aja ya. Tapi aku mikir lagi. bagi aku enak karena makanan aku dan masakan aku. Tapi kalau bagi orang lain takutnya, apalagi kan di sini orang tuh nggak terlalu suka dengan gula-gula. Makan 2 biji aja udah kenyang. Nah, sekarang udah mulai nih aku mikir gimana cara ngabisin si donat segini banyak. Jadi si glaze-glaze-nya ini kan tinggal dikit soalnya tadi kan aku cocol. Jadi gimana caranya si donat yang segini banyak tapi si glaze-nya tinggal sedikit banget. Nah, daripada aku taruh di permukaan depannya aja, lebih bagus aku balur aja semuanya supaya bisa rata, terglaze semua. Karena kalau ditaruh di depannya aja aku takut nggak cukup si glaze-nya tadi. Karena kan gulanya tadi dikit banget, 1 bungkus. Jadi aku balur aja semuanya kayak gini. Jadi kalau misalnya bisa terbalur semua, tapi kan gulanya bisa merata. Yang penting donatnya itu udah kena gula dikit-dikit, itu sih maksud aku. Karena donatnya sendiri sih sebenarnya udah manis, tapi kan kalau donat nggak ada topping tuh nggak enak kan. Jadi aku balur semua aja deh kayak gini supaya semuanya kedapetan. Ya walaupun kedapetannya semuanya ya sedikit-sedikit. Jadi aku putar-putar kayak gitu donatnya. Jadi supaya glaze-nya itu merata aja sama semua donat. Jadi donatnya itu tidak ada yang dianaktirikan. Lagi pula kalau misalnya donatnya itu merata semua kayak gini dan bisa masuk tercover semua kan lebih enak daripada donatnya itu hanya tercover di depannya doang kayak gitu. Jadi kan kurang menarik gitu, nggak kilat-kilat kayak yang dijual di Dunkin Donat. Jadi karena dipakein sumpit kayak gini kan depannya kan nggak ada kebalur sama gula ya. Jadi aku putuskan untuk buka aja sih sumpitnya biar aku masukin di atas-atasnya juga, di permukaan atas dan di bawah supaya semuanya terbalur. Mudah-mudahan aja gulanya cukup karena gulanya sudah mulai mengkristal gitu. Ternyata cukup deh. Nih aku masukin lagi dengan segini banyaknya donat, gulanya ternyata cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Pokoknya bisa banget buat temen kopi. Jadi makan lagi deh ini namanya. Apa kabar badan ya? Ini nih kalau enaknya kita buat sendiri, kita puas makannya. Tapi ya mau nggak mau kita makan semuanya, harus tanggung jawab sama makanan yang kita buat. Jadi
Kilat-kilatnya itu bukan karena dia berminyak ya, tapi itu gula. Karena di kamera itu kelihatan kayak berminyak banget. Tapi ini ya tipsnya, margarinnya jangan terlalu banyak. Karena memang seperti itu, jadi kebanyakan margarin sehingga kilatnya itu kayak dikasih minyak gitu. Ini dia bahan yang aku pakai untuk glaze-nya. Kamu pernah pakai bahan yang lain nggak? Tulis di komentar dong. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Ura!